Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Uni akan membahas mengenai modul 1, Statistika Industri 2, Estimasi Sampel Tunggal. Nah, pada estimasi sampel tunggal ini, kita akan membahas beberapa bagian, yaitu mengenai estimasi populasi, estimasi varians populasi, dan estimasi proporsi populasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai estimasi mean populasi, di mana terdapat 3 kondisi, yaitu pertama, kondisi sampel besar, N besar dari 30, sigma diketahui, parameter yang ditaksir adalah mu, dan sampel tunggal. Maka untuk rumus confidence intervalnya adalah mu besar sama dengan X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Lalu kecil sama X bar ditambah Z alpha per 2 dikali dengan sigma per akar N. Nah, selanjutnya untuk kondisi kedua, yaitu di mana sampel besar, N besar dari 30, sigma tidak diketahui, parameter yang ditaksir adalah mu, dan sampel tunggal. Maka confidence intervalnya adalah mu besar sama dengan X bar dikurang Z alpha per 2 dikali S per akar N. Dan kecil sama X bar ditambah Z alpha per 2 dikali S per akar N. Kondisi ketiga yaitu sampel kecil, N kecil dari 30, sigma tidak diketahui, parameter yang ditaksir adalah mu, dan sampel tunggal. Sehingga confidence intervalnya adalah mu besar sama X bar dikurang T alpha per 2, derajat bebas, dikali dengan S per akar N, kecil sama X bar ditambah T alpha per 2, derajat bebas dikali S per akar N. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai estimasi varians populasi. Untuk estimasi varian populasi tersendiri, terdapat kondisi parameter yang ditaksir adalah sigma kuadrat dan sampel tunggal. Sehingga confidence intervalnya adalah sigma kuadrat besar sama N dikurang 1 S kuadrat per C square alpha per 2, derajat kebebasan. Kecil sama N dikurang 1 S kuadrat per C square 1 dikurang alpha per 2, derajat kebebasan. Selanjutnya, mengenai estimasi proporsi populasi, di mana kondisi parameter yang ditaksir adalah P dan sampel tunggal. Sehingga confidence intervalnya adalah P besar sama dengan P topi dikurang Z alpha per 2 dikali akar P topi dikurang Q topi per N, kecil sama P topi ditambah Z alpha per 2 akar P topi kali Q topi per N, di mana Q topi itu adalah 1 dikurang P topi. Untuk lebih mengertinya mengenai bagaimana penerapan rumus-rumus ini, maka kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama itu mengenai estimasi mean populasi, yaitu soalnya adalah 4 kantong sedang diambil secara acak dari suatu penyalur beras, di mana masing-masing beratnya adalah 5,4, 5,3, 4,7, dan 4,6 kg. Berapakah 90% selang kepercayaan untuk rataan berat kantong beras di penyalur tersebut jika dianggap kantong-kantong beras tersebut sebenarnya mendekati normal? Nah, dari soal lalu terdapat nilai-nilai berat dari beras. Selanjutnya ada selang kepercayaan sebesar 90%. Nah, untuk menjawab soal ini, dapat dilihat kondisinya adalah di mana sampel kecil, di mana N kecil dari 30, karena N yang kita ketahui adalah 4. Sigma tidak diketahui, parameter yang ditaksir kita adalah mu, dan sampel tunggal. Sehingga rumusnya dapat kita cari untuk mencari X bar terlebih dahulu, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai ke N, XI per N. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai X barnya adalah 5. Dan untuk mencari standar deviasinya, dengan rumus akar sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1, sehingga didapatkan nilai standar deviasinya adalah 0,4082.
Lalu dicari mengenai alfa sama dengan 1 dikurang 90% sama dengan 10%. Lalu kita lihat, kita menggunakan tabel T student, yaitu T alfa per 2, derajat kebebasan, sehingga didapatkan T 0,05,3. Nah, untuk melihat nilai T 0,05,3 ini, kita dapat melihat pada tabel T student yang ada di buku Walpole, di mana nilai F atau derajat V atau derajat kebebasannya adalah 3 dan alfanya 0,05, sehingga didapatkan nilai untuk T 0,05,3 adalah 2,353. Setelah didapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mencari nilai rataan itu, maka kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan bahwa rataan untuk data tersebut berada di antara 4,5197 dan 5,4802. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu mengenai contoh estimasi varian populasi. Yaitu contoh soalnya yaitu pengukuran temperatur ruang pemanas 5 buah oven sejenis yang dilakukan setelah beberapa waktu lamanya pemanasan dilakukan sampai bacaan temperatur stabil sesuai kondisi operasi yang ditetapkan. Menunjukkan nilai sebagai berikut. Dalam derajat Celcius yaitu 101, 88, 94, 96, dan 103. Estimasikan variasi suhu ruangan pemanas sesungguhnya dari oven jenis tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Pada soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa nilai N-nya adalah sebesar 5. Nah, karena tidak diketahui berapa standar deviasinya, maka kita dapat mencari standar deviasi terlebih dahulu dengan rumus S sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1, sehingga didapatkan nilainya 5,9414, dan didapatkan variansinya adalah 35,3. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat kita cari nilai alfa sama dengan 1 dikurang 95% sama dengan 5%. Lalu kita akan melihat berapa nilai chi-square alfa per 2, V-nya, yaitu dengan nilai chi-square 0,025,4. Lalu kita akan melihat dari tabel chi-square dengan nilai alfa 0,025 dan F4 itu adalah 11,143. Maka nilai chi-square 0,3. Lalu kita akan mencari chi-square 1 per 2, V. Maka dapat kita lihat bahwa nilai V yang 0,975, alfa 0,975, dan V4 adalah 0,484. Sehingga kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan rumus yang telah ditentukan, yang telah didapatkan terlebih dahulu, di mana N kurang 1 S kuadrat per chi-square alfa per 2, V, itu didapatkan nilainya adalah 12,6716. Dan untuk yang N kurang 1 S kuadrat, chi-square 1 dikurang alfa per 2, V didapatkan 291,7355. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan bahwa variansi suhu ruang pemanas sesungguhnya dari oven jenis tersebut berada di antara 12,6176 hingga 291,73,55 dalam derajat Celcius. Selanjutnya contoh soal mengenai estimasi proporsi populasi, yaitu soalnya adalah seorang agen majalah melakukan survei terhadap kebiasaan ibu-ibu rumah tangga dalam menyaksikan iklan tayangan TV swasta. Didapatkan bahwa 76 orang dari 180 orang yang dipilih secara acak biasa menyaksikan tayangan iklan paling sedikit 2 jam per minggu. Jika peneliti tersebut menggunakan level keyakinan sebesar 90%, tentukan interval estimasi seluruh ibu rumah tangga yang biasa menyaksikan tayangan iklan paling sedikit 2 jam per minggu. Nah, untuk soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa N-nya adalah 180 dengan X sama dengan 76. Sehingga kita dapat mencari P-nya
atau proporsi sampelnya sama dengan 76/180 dengan sama dengan 0,422. Lalu kita akan dapat mencari Q topinya sama dengan 1 dikurang P topi 0,422 sama dengan 0,578. Dengan level keyakinan dari yang diketahui ada soal 90%, maka kita dapat mencari alfa sama dengan 1 dikurang 0,90 sama dengan 0,1. Lalu untuk mencari Z alfa per 2-nya, didapatkan Z 0,1 per 2 sama dengan Z 0,05. Nah, di sini kita akan melihat pada tabel Z mengenai kurva normal, yaitu di mana nilai 0,05 itu tuh merupakan nilai dari 1,645. Nah, selanjutnya masukkan ke dalam rumus di mana yang telah kita ketahui tadi, lalu didapatkan bahwa nilai P atau proporsi ibu-ibu yang biasa menyaksikan tayangan iklan paling sedikit 2 jam seminggu berada di antara 36,15% hingga 48,25%. Mungkin hanya itu yang dapat Uni sampaikan. Maaf kalau terjadi kesalahan dan kejanggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.